Dua. Gue di sini kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Billy Kurniawan. Saya memiliki NIM 2504028. Saya dari kelas IT 1. Sebelumnya di sini izinkan saya akan mempresentasikan mengenai himpunan. Apa sih himpunan? Teori himpunan itu berasal dari teori yang dari ya Yang cepet yuk dijelasin aja. Kalau anjing udah capek banget kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Kurniawan. Saya memiliki NIM 2504028. Saya berasal dari kelas IT 1. Sebelumnya izinkan saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi himpunan. Teori himpunan. Teori himpunan merupakan teori yang paling dasar bagi cabang ilmu matematika. Hal ini sebagai dasar dan juga untuk menyegarkan pengetahuan dan ingatan kita tentang himpunan yang telah dipelajari di sebelumnya. Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya kita telah mengetahui dan menyerapkan konsep himpunan tersebut. Sejarah teori himpunan. Teori himpunan baru ditemukan sekitar pada abad ke-19. Nah, Georg Cantor itu merupakan seorang matematikawan asal Jerman yang tepatnya itu dia asal Yahudi. Dia itu termasuk orang pertama yang dikenal sebagai penemu teori himpunan. Nah, Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor atau disebut Cantor lahir di St. Petersburg, Rusia pada 3 Maret 1845. Nah, sebagai anak pertama dari Georg Waldemar Cantor dan Maria Bohm. Sampai pada akhir 19, karyanya yang paling berpengaruh pada masa itu yakni mengenai konsep himpunan tak berhingga yang lengkap. Nah, karya tersebut itu lanjut diterbitkan oleh Carles Journal pada tahun 1874. Definisi himpunan. Istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Nah, kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain yakni kumpulan, kelas atau gugus dan komplek, kelompok. Nah, secara sederhana arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek baik itu real atau abstrak. Objek yang terdapat dalam himpunan itu disebut elemen, unsur atau anggota. Nah, objek-objek yang dimasukkan dalam satu kelompok itu haruslah memiliki atau mempunyai sifat tertentu yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar kita tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Dengan kata lain, himpunan dalam pengertian matematika, objeknya atau anggotanya itu harus tertentu. Jika tidak, ia bukan himpunan. Nah, terdapat 4 cara menyajikan himpunan. Yang pertama yakni dengan numerisasi. Kita dapat menyajikan sebuah himpunan menggunakan numerisasi jika himpunan tersebut merupakan himpunan terbatas dan tidak terlalu besar. Penyajian himpunan menggunakan enumerasi. Artinya, yakni menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara blok dengan tanda kurung kurawal. Contoh soalnya, himpunan B memiliki 4 anggota yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka himpunan B dapat ditulis dengan B sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4 kurung tutup. Lanjut, untuk yang ketiga, notasi Lanjut yang kedua, simbol-simbol baku. Dalam matematika terdapat beberapa simbol-simbol baku atau umum digunakan dari sebuah himpunan bilangan. Himpunan bilangan tersebut biasanya ditulis tebal dan kapital. Simbol-simbol tersebut diantaranya sebagai berikut. C. Himpunan bilangan kompleks. R. Merupakan himpunan bilangan real. Q. Merupakan himpunan bilangan rasional. Z. Himpunan bilangan bulat. Itu contohnya seperti dari mulai min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. N. Himpunan bilangan asli yakni 1, 2, 3 dan seterusnya. P. Merupakan himpunan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Lanjut yang ketiga, notasi membentuk himpunan. Cara atau metode lain dalam menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan set builder. Nah, cara penyajian dengan metode ini adalah
himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Aturannya yakni yang pertama, bagian kiri tanda garis lurus itu melambangkan elemen himpunan. Yang B, tanda tersebut itu dapat dibaca di mana, yang mana, atau sedemikian hingga. Yang C, bagian tanda tersebut menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Dan yang terakhir, setiap tanda titik koma titik atau setiap tanda koma atau titik koma itu didalami syarat keanggotaan dibaca dan. Nah, contohnya A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6, maka A itu dapat dinyatakan dengan A X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Nah, untuk lebih singkat lagi dapat dijadikan dengan A kurung buka kurung awal X dapat X di mana X anggota P, X kurang dari 6. Lanjut yang keempat, diagram Venn. Misalkan U itu memiliki anggota dari 1 sampai 8. Nah, A itu anggotanya 1, 2, 3, 5 dan yang B 2, 5, 6, 8. Nah, ketiga himpunan tersebut dapat disajikan dalam diagram Venn sebagai berikut contohnya. Nah, pada diagram Venn tersebut itu dapat dilihat bahwa A dan B memiliki anggota yang sama, yakni 2 dan 5. Sehingga A dan B itu saling beririsan. Anggota U yang lain yaitu 4 dan 7 yang merupakan mereka itu bukan anggota dari A dan B. Sehingga 4 dan 7 itu berada di luar lingkaran. Dan tapi dia tuh masih tetap berada di segi 4U. Lanjut, kardinalitas himpunan. Nah, sebuah himpunan itu dikatakan himpunan berlingga jika terdapat n elemen berbeda. Dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Begitu juga sebaliknya, sebuah himpunan dikatakan himpunan tak berlingga jika memiliki elemen tak berlingga. Kardinalitas himpunan dinotasikan dengan n dalam kurung A atau A dengan A merupakan sebuah himpunan. Contoh soalnya, U memiliki anggota 1 sampai 8 dan A memiliki anggota 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Maka kardinalitas U itu dia memiliki 8, kardinalitas A itu 4, kardinalitas B itu berjumlah 4. Nah, dan A dan B merupakan sebuah himpunan yang berlingga. Himpunan kosong. Kata himpunan atau kumpulan dalam kontekstualnya, yakni dalam pengertian kehidupan sehari-hari itu harus memiliki objek. Suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika kardinalitasnya itu 0. Atau dalam kalimat lain, himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Himpunan kosong tersebut dapat dinyatakan dengan dalam kurung awal yang tidak memiliki isi atau seperti ini. Untuk contoh soalnya, X di mana X itu kurang dari 8 namun lebih dari 9. Untuk X di mana X itu lebih dari 8 tapi kurang dari 9 kan nggak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa B itu merupakan bilangan kosong. Lanjut, himpunan bagian. Sebuah himpunan itu bisa saja merupakan bagian dari himpunan yang lain. Seluruh anggota yang terdapat dalam suatu himpunan itu bisa juga merupakan anggota himpunan lain. Jika kita ingin menekankan bahwa A adalah himpunan dari B dan A itu tidak sama dengan B, maka dapat dituliskan dengan A seperti huruf C, B. Dan dapat dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian sebenarnya dari B. Sebaliknya, pernyataan A seperti huruf C di garis bawah, B digunakan untuk menyatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Contoh soalnya, untuk bagian 1 dan 2 itu hanya dituliskan seperti lambang C pada 1, 2, 3 karena di awalnya dia tidak ada 3. Begitu pun di bawahnya karena ada 1, 2, 3 dan di sini juga sama 1, 2, 3, maka dia menggunakan lambang C dengan garis bawah. Lanjut, kesamaan himpunan. Dalam teori himpunan ada kemungkinan bahwa dua buah himpunan memiliki anggota yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua himpunan tersebut adalah sama. Nah,
jika A, B, C, D, lalu himpunan B memiliki anggota A, D, C, B, maka A sama dengan B, walaupun tata letaknya dari himpunan A dan himpunan B berbeda. Begitupun yang bawahnya dengan angka himpunan A memiliki bagian 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4 dan B memiliki bagian 1, 2, 3, 4 walaupun pada di himpunan A dituliskan lebih banyak, namun isinya itu tetap sama, yakni 1, 2, 3, 4, maka A sama dengan B. Lanjut, ekivalensi himpunan. Dalam teori himpunan, dua buah himpunan bisa saja ekivalen. Dikatakan dua himpunan ekivalen jika anggota dari dua himpunan tersebut sama. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contoh soalnya, M memiliki anggota A, B, C, D, E dan N memiliki anggota 2, 5, 6, 8, 10. Maka A itu sama dengan B sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Lanjut, yang pertama ada irisan. Lanjutnya irisan, yakni irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Untuk lambangnya seperti huruf N. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Jika A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B memiliki anggota himpunan 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka A irisan B itu 4, 5, 6, di mana ada kesamaan antara anggota di himpunan A dengan himpunan B. Lanjut, lalu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Untuk lambangnya menggunakan seperti huruf U. Contoh soalnya, jika A memiliki gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jika A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B memiliki anggota himpunan 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut, komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Nah, sebagai contoh, jika himpunan U memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B memiliki anggota himpunan 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka A komplement, yakni 1, 2, 3, 7, 8, 9. Intinya tidak ada anggota yang sama antara ini sebenarnya himpunan A dan himpunan B. Lalu selisih dari himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota B. Nah, untuk contohnya seperti kita mencari selisih biasa, yakni A min B. Untuk contoh soalnya, jika A sama dengan anggota himpunan 1 sampai 10 dan B memiliki anggota himpunan 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B atau A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Tetapi jika B sama dengan A itu 0. Jika 7, 9, misal contoh lain, jika ada suatu himpunan memiliki anggota 7, 9, 11 memiliki atau dikurang selisih dengan suatu anggota himpunan yang memiliki anggota 7, 9, dan 10, maka hasilnya itu hanya 11. Tetapi jika dibalik tadi yang anggota himpunan di belakang ditaruh di depan, yakni yang pertama ada 7, 9, 10 dikurangi himpunan dengan anggota 7, 9, 11, maka hasilnya 10. Hukum aljabar himpunan. Nah, dalam teori himpunan terdapat sifat-sifat yang berlaku pada operasi pada himpunan atau lebih. Sifat-sifat tersebut dapat dinyatakan dalam kesamaan himpunan, set identitas. Dari kesamaan tersebut disebut dengan hukum pada himpunan. Nah, hukum himpunan tersebut menyebutkan bahwa apabila ada dua himpunan atau lebih yang dioperasikan, maka hukum-hukum yang mengatur operasi tersebut juga berlaku.
Hukum aljabar himpunan. Terdapat beberapa hukum, diantaranya yang pertama yakni hukum identitas, yang kedua hukum nul atau dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, lalu yang ketujuh hukum komutatif, 8 hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan, dan 11 hukum 0/1. Prinsip dualitas himpunan. Prinsip dualitas himpunan merupakan prinsip yang penting dalam aljabar himpunan. Kita dapat mempergunakan prinsip tersebut dalam menentukan kesamaan himpunan lain dalam operasi gabungan dan irisan. Dan himpunan NU atau membuktikan dual dari kesamaan himpunan lainnya. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa hukum-hukum aljabar himpunan beberapa memiliki dualitasnya. Nah, tersebut tabel dari prinsip dualitas himpunan. Yang pertama ada hukum identitas dengan dualnya seperti ini, hukum nol dominasi dengan dualnya seperti ini, hukum komplement dengan dualnya seperti ini, hukum idempoten dengan dualnya seperti ini, hukum penyerapan dengan dualnya seperti ini. Yang keenam, hukum komutatif dengan dual seperti ini. 7. Hukum asosiatif dengan dual seperti ini. 8. Hukum distributif dengan dual seperti ini. 9. Hukum De Morgan dengan dual seperti ini. Dan terakhir, hukum 0,1 dengan dualnya seperti ini. Prinsip inklusif dan inklusif. Nah, jumlah anggota pada A gabungan B adalah banyaknya anggota dari himpunan A ditambah banyaknya anggota dari himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B atau A irisan B, dapat dinotasikan dengan kardinalitas A gabungan kardinalitas B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Lalu prinsip inklusif dan inklusif, prinsip tersebut itu dikenal dengan memiliki beberapa lemma dan teorema yang berkaitan dengan prinsip di bawah ini. Jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas, maka kardinalitas A gabungan B itu sama dengan kardinalitas A ditambah B. Yang kedua, jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas AUB itu berhingga dan kardinalitas AUB itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Nampaknya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue punya sekali, tapi kayak dua kali. Yun nggak ke record Yun. Ulangi, Cok. Anjir pada panjang-panjang tuh 18 menit, gue 12 menit.